Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. 3 orang dewasa, silakan lewat sini. Pelayan itu membawa Xiaoyan dan berjalan menuju kedalaman mansion tuan kota. Itu relatif tenang dan hampir tidak ada yang mengganggunya. Itu adalah tempat untuk menerima tamu-tamu terhormat. Apakah kamu sudah menyelesaikan pendaftaranmu? Ketiga Xiaoyan yang baru saja mulai berjalan, langsung menabrak Duan Yu. Terima kasih saudara Duan Yu karena baru saja memimpin. Melihat ini, Xiaoyan membuka mulutnya sedikit. Du Yu seusia dengannya, tetapi kekuatannya lebih kuat dari dirinya, dan statusnya juga menyendiri. Ketika Du Yu melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia membawa mereka untuk menyambut Mo Yu, dan segera duduk di antara Xiaoyan dan ketiganya, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka bisa hidup di mansion tuan kota. Simbol identitas dan kekuatan, sehingga banyak orang cukup tertekan. Karena kedatangan rasio Dongzu, banyak tempat di Lei Cheng secara khusus disisihkan untuk ditinggali para kontestan. Adapun tinggal langsung di rumah penguasa kota, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya, berani berbicara. Xiaoyan dan Yuranran menetap di halaman yang agak sepi di rumah penguasa kota. Xiaoyan dan kedua putrinya tinggal sangat dekat satu sama lain, tetapi saat ini Xiaoyan jelas tidak tega memikirkannya. Masuk ke dalam, berbaring dan tertidur. Hal-hal pulau es dan api terlalu merepotkan, dan Xiaoyan juga perlu istirahat yang baik. Penatua Du Feng, jelas melanggar aturan untuk menyelesaikan Xiaoyan dan 3 lainnya di rumah tuan kota saya. Jika tuan kota mengetahui dan menyalahkannya, aku takut. Dalam koridor, Du Yu dan Du Feng keduanya berjalan berdampingan. Duan Yu berkata langsung, jelas dia bersama Xiaoyan dan yang lainnya sekarang, dan Duan Yu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Hei, saya secara alami akan menjadi penguasa masalah ini. Tuan kota kembali dan mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki masalah mendesak untuk menemukannya. Setelah Du Feng selesai berbicara, dia pergi secara misterius. Aneh, apa yang terjadi pada Penatua Du Feng hari ini? Duan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas dia belum pernah melihat Du Feng seperti ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Bagaimanapun, Penatua Du Feng bukan dari mansion tuan kota itu adalah orang-orang di lembah guntur pisau tempa, yang dikirim kali ini untuk mengumpulkan informasi. Tuan kota tidak ada di sana, dan pada saat ini, semua urusan di rumah tuan kota dipimpin oleh Du Yu sendirian, dan dia juga sibuk dengan hal-hal lain. Adapun Du Feng, sepertinya dia memiliki sesuatu yang sangat menyenangkan untuk didiskusikan dengan pemilik kota. Setelah memeriksa ketidakhadiran pemilik kota, dia kembali ke ruang kerjanya. Dong, dong, dong. Penatua Du Feng, penguasa kota punya permintaan. Setelah beberapa saat, suara penjaga perlahan terdengar di ruang kerja. Akhirnya kembali. Du Feng mendengar kata-kata itu, tersenyum perlahan, lalu meletakkan semua yang ada di tangannya dan langsung pergi ke penguasa kota. Oh, untuk apa ini? Apakah kita masih perlu mendaftar untuk mendapatkan informasi? Pada saat ini, masih ada beberapa tokoh dalam penelitian yang bersiap untuk mendaftarkan informasi, tetapi ketika penjaga mengatakan ini, Du Feng baru saja meninggalkan mereka, dan pergi. Meskipun mereka mengeluh tentang hal itu, mereka tidak berani mengatakannya. Tuan, Duan Feng memiliki rambut putih, tetapi semangatnya sangat bagus, dan dia datang ke paviliun setelah beberapa saat. Pada saat ini, di atas paviliun, sosok angin abadi dan tulang jalan perlahan duduk di atas meja batu. Hehe, Penatua Du Feng, kamu mencariku dengan tergesa-gesa, tidakkah kamu tahu apa yang terjadi? Tuan kota berkata sedikit. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Pemilik kota ini terlihat sangat muda, dan tubuhnya cukup proporsional, memperlihatkan temperamen sarjana yang halus tanpa terlihat, dan fitur wajahnya yang tampan dan ramping tubuh cukup indah. Tuan-tuan kota, tolong lihat. Du Feng tersenyum, dan kemudian meletakkan selembar kertas putih langsung di atas meja batu di paviliun. Ini adalah atribut api tingkat 10. Melihat ini, pemilik kota tidak bisa tidak terkejut. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada pembangkit tenaga listrik dengan atribut api tingkat ke-10 kemurnian Doqi. Pemilik kota tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Tidak ada yang tahu kemurnian Douqi tingkat 10 lebih baik daripada penguasa kota itu sendiri. Guru lembah mereka melemparkan bola kristal khusus, di mana konsentrasi Douqi dapat terungkap dengan jelas, dan konsentrasi Douqi terkait dengan kekuatan. Pemilik lembah dari lembah guntur pedang palsu mereka adalah atribut guntur tingkat 10 konsentrasi Douqi, dan atribut petir adalah yang tertinggi di Dongsu. Dalam analisis terakhir, pemilik lembah memiliki beberapa keajaiban di dunia yang dapat meningkatkan kekuatan atribut guntur. Jika tidak, konsentrasi ki pertempuran manusia biasa dapat mencapai tingkat ke-7, yang sudah ada di langit. Jika ke-8 dan ke-9, itu cukup untuk menunjukkan bahwa ada harta dalam diri manusia ini, dan jika itu adalah ke-10, itu hanya akan menjadi keajaiban surga dan bumi. Atribut api, atau alkemis. Seperti yang kita semua tahu, hanya ada dua jenis keajaiban langit dan bumi yang atribut api, peri api dan api suci. Nada suara penguasa kota tidak bisa tidak muncul dengan sedikit berapi-api, jelas kata api suci sudah cukup untuk membuat siapapun tergila-gila. Tidak buruk, Tuan, menurut persepsi dan tebakan saya, kemungkinan besar ada api suci dalam diri manusia bernama Xiao Yan ini. Du Feng juga tersenyum perlahan. Jika orang ini benar-benar memiliki api suci, dan dengan identitasnya sebagai seorang apoteker, aku khawatir dia benar-benar dapat mengusir penyakit tersembunyi pada pemilik lembah. Lagi pula, terakhir kali, pemilik lembah adalah terluka parah untuk menekan seluruh ras jahat asing. Sekarang meskipun telah pulih banyak, ia hanya pulih 8 atau 9 dari 10, dan masih ada banyak penyakit gelap yang tersisa. Petik 2. Pada tahun-tahun ini, meskipun Valley Master telah mengirimkan banyak kekuatan untuk mencarinya, pembangkit tenaga listrik dengan api suci terlalu langka. Dan penyakit gelap yang ditanam oleh ras jahat di luar wilayah hanya bisa dimusnahkan oleh api suci. Tuan Kota berkata dengan nada sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Kota itu bijaksana. Du Feng tersenyum. Jangan melihat Du Feng sebagai penatua di lembah guntur pedang tempa, tetapi penguasa kota Lei Cheng di depannya jauh di atasnya dalam hal identitas dan kekuatan, jadi Du Feng memang seperti itu. Hanya kekuatan ini, tahap awal Douxian Bintang 2 terlalu lemah. Pemilik kota sedikit menggelengkan kepalanya, tetapi untuk Xiao Yan, tahap awal Douxian Bintang 2 dan apoteker kelas 3 peringkat kaisar, kata-kata sederhana ini bisa membuatnya benar-benar memperhatikan. Kecuali Seng Yan, saya selalu merasa bahwa anak ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Saya khawatir level alkemisnya bukan hanya kaisar peringkat ketiga. Jika tidak, dengan semangat juang bintang 3 saya, dia tidak akan bisa santai dengan mudah. Solusinya, Du Feng tiba-tiba menebak dengan berani. Maksudmu, Tuan Kota mendengar kata-kata itu, dan matanya berbinar. Jika Xiao Yan benar-benar seorang alkemis dari peringkat abadi, dan dia adalah seorang apoteker dengan api suci, saya khawatir benar-benar ada harapan untuk penyakit gelap pemilik lembah. Dan begitu penyakit gelap Tuan Lembah disembuhkan, kekuatan keseluruhan Dongzu akan kembali ke keadaan semula. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi mereka, tapi untungnya mereka tinggal di mansion Tuan Kota kita, yang juga nyaman. Tuan Kota berbisik sedikit. Kali ini, saya tidak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan oleh pemilik lembah. Saya akan menunggu dan melihat saja, kata Du Feng juga sambil tersenyum. Jangan khawatir, pemilik lembah tidak pernah mengecewakan kita. Tapi keamanan di Lei Cheng baru-baru ini, kita harus memperhatikannya dengan baik, dan sepertinya ada beberapa tindakan baru dari klan jahat asing dan dosa. Setelah pemilik kota selesai berbicara, aura pembunuh yang kejam perlahan muncul. Ini benar-benar belum lama sejak aku begitu santai. Xiao Yan perlahan bangkit, meregangkan pinggangnya, dan tertawa. Sejak pendaftaran selesai dan menetap, Xiao Yan juga langsung beristirahat selama 1 hari 1 malam, tapi untungnya, sisa hari itu memungkinkan Xiao Yan untuk kembali ke puncak kekuatan mental dan kondisinya. Masih ada waktu sebelum kompetisi. Sepertinya saya harus pergi ke pelelangan dulu untuk melihat apakah ada obat yang saya butuhkan. Bagaimanapun, ini Lei Cheng, jadi pasti ada beberapa peluang. Dan kebetulan ada asosiasi alkemis di sini, hanya untuk memperbaruinya. Periksa level alkemis Anda. Petik 2. Hehe, Xiao Yan merapikan sedikit, dan tiba-tiba membuka pintu dengan lembut, tanpa mengganggu kedua putrinya, Yu Ran, dan diam-diam meninggalkan mansion Tuan Kota. Tes, arus lalu lintas ini benar-benar mengerikan.
Dia hanya diam-diam meninggalkan rumah penguasa kota melalui pintu belakang, dan segera memasuki area pusat kota, dengan semburan teriakan. Senjata kelas 1 peringkat abadi, datang dan lihat. Keterampilan bertarung peringkat abadi, jangan lewatkan ketika Anda lewat. Tapi tidak peduli berapa banyak teriakan, Xiao Yan juga menemukan bahwa tidak ada seorang pun kecuali pil obat penjualan. Jelas bahwa sang alkemis berada di atas Dongzu, dan kelangkaannya mungkin jauh di luar imajinasinya. Orang tua ini, bolehkah saya bertanya bagaimana menuju ke rumah lelang? Xiao Yan melangkah maju secara langsung, beberapa koin emas muncul di tangannya, dan kemudian tersenyum sopan kepadanya. Area Lei Cheng ini terlalu besar, jika tidak ada satu untuk memandu arah. Jika demikian, mungkin sulit untuk menemukan rumah lelang. Hei, adik laki-laki ini, kamu bisa bertanya pada orang yang tepat. Berjalanlah lurus dari sini ke ujung pusat kota di rumah lelang. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia mengambilnya dari Xiao Yan. Koin emas, menyeringai. Terima kasih Pak Tua. Xiao Yan mengabaikannya dan berjalan langsung melewati kerumunan menuju rumah lelang. Hei, nak, kamu bisa dianggap menemukanmu. Sepertinya si pendosa es dan aku benar. Hanya saja ini Lei Cheng. Orang-orang berdosa kami belum datang, kalau tidak kami akan menangkapmu. Seorang pria yang mungkin memiliki api suci harus dimusnahkan sepenuhnya. Dan aku tahu bahwa jika dia benar-benar memiliki api suci pada dia, saya khawatir itu akan gemerisik untuk saya. Orang tua yang baru saja menunjukkan Xiao Yan jalan tiba-tiba membuat beberapa suara yang agak aneh, dan kemudian tenggelam dalam kerumunan. Ini bukan salah Xiao Yan untuk masalah ini, bagaimanapun juga, Xiao Yan juga memiliki momen kelemahan. Orang tua itu barusan tampak agak aneh. Xiao Yan baru saja meninggalkan pasar yang sibuk dan menuju rumah lelang, dan pemakan jiwa segera berkata. Aneh, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, jelas Xiao Yan tidak memperhatikannya sekarang. Orang itu juga harus berdosa. Kamu harus berhati-hati, kata Soul Eater. Xiao Yan mengangguk, dan dia samar-samar bisa menyadari bahwa kekuatan dosa bukanlah masalah sepele. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yan berjalan dengan tenang melintasi pasar yang sibuk dan datang ke rumah lelang tidak jauh. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Apakah ini rumah lelang Lei Cheng? Ini sangat bergaya, baru saja di ujung kota yang sibuk, sebuah bangunan indah, perlahan-lahan tercermin di pupil Xiao Yan. Bangunan indah ini, ditempatkan di seluruh kota Guntur, juga cukup berat. Rumah lelang di kota Guntur ini, ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di hampir seluruh benua timur. Selain periode pendaftaran rasio benua timur baru-baru ini, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang kuat juga mengambil harta di tangan mereka, jadi saya khawatir saya dapat mengumpulkan banyak dari mereka di sini. Kumpulkan bahan untuk api undead, kata si pemakan jiwa. Semoga apa yang saya butuhkan ada di sini. Xiao Yan mengatakan sesuatu, lalu Najie menggeliat sedikit, dan jubah hitam langsung muncul di tubuhnya, menutupi penampilannya dan beberapa fitur fisik. Ini jelas untuk menyelamatkan beberapa masalah yang tidak perlu. Jika memang ada sesuatu yang Anda butuhkan di rumah lelang, bahkan jika nilainya mahal, Xiao Yan, sang alkemis, tidak akan melepaskannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan langsung menuju pintu masuk utama rumah lelang. Tuan ini, pada saat ini, karpet merah perlahan membuka jalan di pintu masuk rumah lelang. Ada beberapa penjaga bertanggung jawab atas kewaspadaan, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan begitu misterius, mereka tidak bisa tidak berkata. Apa? Sosok Xiao Yan yang tersembunyi di bawah jubah hitam membuka mulutnya seketika, dan suaranya penuh dengan emosi yang tidak menyenangkan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang menakutkan muncul, yang sebenarnya menyebabkan para penjaga ini sedikit mundur. Hehe, tidak apa-apa, Pak, tolong. Para penjaga awalnya ingin Xiao Yan melepas jubah hitamnya. Bagaimanapun, ini adalah rumah lelang, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan tentu saja tidak memasukkan beberapa orang yang tidak dikenal, tetapi saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona menghilang sedikit. Biarkan mereka menghilangkan gagasan itu. Kekuatan jiwa yang mempesona seperti itu mungkin adalah pria besar, jadi mereka tidak berani mengabaikan. Jika tidak, mereka akan menyinggung pria besar, dan mereka tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Mendengar ini, Xiao Yan mendengus dingin, lalu menginjak karpet merah dan menuju ke rumah lelang.
Hei, kalian, kekuatanmu cukup bagus untuk menjadi lawanku. Petik 2. Mari kita bertengkar. Saat berikutnya, ketika sosok Xiaoyan baru saja melewati beberapa penjaga dan berjalan masuk, seorang pemuda perlahan muncul di depan Xiaoyan, menghalangi jalan Xiaoyan. Orang ini sangat cepat. Petik 2. Kapan itu muncul? Xiaoyan hanya bertanya-tanya apakah ada ramuan obat yang dia butuhkan di rumah lelang, jadi dia tidak memperhatikan angka ini. Mengenakan jubah hitam, Xiaoyan melihat melalui jubah hitam, dan pupil matanya yang gelap menatapnya. Yang menarik perhatiannya adalah seorang pria seusia dirinya. Pria itu mengenakan jubah abu-abu, dan dia sangat kuat tak terduga, menatap dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, jika tidak ada niat bertarung yang memancar. Minggir. Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan dingin, tidak takut pada pria ini karena ini. Hei, sulit untuk menemukan pria dengan kekuatan yang baik. Jika kamu mengatakan biarkan aku pergi, bukankah itu memalukan? Pria itu masih berkata kepada Xiaoyan dengan enggan. Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Xiaoyan mendengus dingin. Hei, yang mulia benar-benar sombong. Pria berjubah abu-abu itu berkata perlahan. Sabu-sabu. Xiaoyan juga terlalu malas untuk memperhatikan orang ini, dia langsung melompat, kecepatannya meroket, dia melompat, dan memasuki rumah lelang. Tuan, dan saat Xiaoyan menghilang, para penjaga juga kembali sadar. Pria berjubah hitam misterius barusan berani menentang pria berjubah abu-abu ini. Pria berjubah abu-abu ini adalah salah satu jenius teratas dari asosiasi alkemis di kota Guntur. Jika masalah ini menyebar, itu mungkin akan membuat asosiasi alkemis tidak senang. Tidak apa-apa, Tuan mengirim saya untuk mengambil beberapa ramuan obat. Orang itu adalah pria yang menarik sekarang, saya harap saya bisa bertemu dengannya lagi. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum sedikit, dan juga menghilang ke dalam rumah lelang Lei Cheng. Ini adalah rumah lelang terbesar di seluruh benua timur. Barang-barang yang mereka lelang sangat lengkap, mulai dari gulungan harta langka hingga gulungan keterampilan bertarung, hingga mayat orang dan orang asing. Namun, justru karena ada terlalu banyak lelang semacam ini, yang tidak diragukan lagi menimbulkan ketidakpuasan penduduk Lei Cheng, mereka berpikir bahwa orang-orang dari rumah lelang tidak senonoh, jadi mereka ingin membiarkan mansion tuan kota mengelolanya. Namun, mansion tuan kota telah memperingatkan mereka beberapa kali, tetapi itu tidak membantu. Saya khawatir ada beberapa tokoh besar di belakang mereka, tetapi selama mereka tidak menyentuh garis bawah lembah Guntur, jelas mereka akan melakukannya, baik-baik saja. Tuan, bantuan apa yang Anda butuhkan? Xiaoyan baru saja melangkah ke rumah lelang, dan tiba-tiba puluhan pelayan dengan wajah cantik, dengan senyum profesional di pipi mereka, berdiri berdampingan, jelas setiap tamu yang datang, diterima oleh salah satu pelayan. Saya butuh beberapa ramuan obat. Xiaoyan tidak menghindar dan berkata langsung, karena dia tahu bahwa meskipun pelayan ini hanya ada di sana untuk menerima tamu, profesionalisme mereka selama bertahun-tahun memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi identitas para tamu secara sekilas, dan dengan demikian memutuskan siapa yang akan menerima gelar. Aku tidak tahu ramuan obat apa yang dibutuhkan tuanmu. Pelayan di terluar bergegas ketika dia mendengar ini, tetapi dia hanya bisa, Xiaoyan datang untuk membeli ramuan obat, dia tidak bisa menahan suaranya menjadi gembira, dan dia hanya bisa mengedipkan mata, berkata diam-diam. Batuk-batuk, Xiaoyan tidak melanjutkan dengan mengatakan ramuan apa yang dia butuhkan. Lagi pula, dia lapar, jadi dia hanya batuk. Tuan, tolong ikut saya. Pelayan itu membocorkan sedikit permintaan maaf setelah kata-kata Xiaoyan, jelas hanya kehilangan akal karena kata-kata Xiaoyan, tetapi saat berikutnya, pelayan yang anggun itu langsung membimbing Xiaoyan, dan kemudian berbalik ke arah Xiaoyan. Pergi ke kedalaman rumah lelang. Pak, silakan masuk. Setelah berjalan beberapa saat dan melewati beberapa gang yang rumit, pelayan itu berkata dengan manis. Mencicit, pintu didorong dengan lembut, dan sayap yang agak sunyi muncul pada saat itu. Tuan, beritahu saya ramuan yang Anda butuhkan. Pelayan itu tersenyum, tetapi pelayan ini diam-diam mengawalnya. Jelas, di hadapan tamu setingkat Xiaoyan, bahkan melakukan beberapa hal tidak senonoh tidak apa-apa, asalkan mengambil keluar imbalan yang cukup. Aku membutuhkan rumput yang menekan jantung, besi dingin berusia 1000 tahun, es misterius berusia 10.000 tahun, dan lumpur karang laut dalam, kata Xiaoyan lembut. Apa? Pembantu yang masih tersenyum,
mau tidak mau terlihat terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia telah menjadi pelayan yang telah menerima tamu selama bertahun-tahun, dan dia secara alami tahu bahwa membeli bahan obat terkait dengan milenium kategori yang dapat diterima. Adapun hal-hal yang telah berlangsung selama 10.000 tahun, bahkan lebih sedikit dari yang dapat diterimanya. Ada apa? Xiao Yan sudah melihat ekspresi pelayan itu, tapi dia tidak memecahkannya, dan berkata dengan pandangan sekilas. Tuan, tunggu sebentar, saya akan meminta pramugara untuk menerima Anda. Setelah pelayan selesai berbicara, dia buru-buru berlari keluar. Dia tahu bahwa kali ini, sepertinya itu adalah ikan besar. Saya khawatir ada banyak aura tirani di rumah lelang ini. Dengan jiwa negeri dongeng saya tidak dapat melihat situasi spesifik di sini. Menonton pelayan pergi, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memobilisasi kekuatan jiwanya untuk coba telusuri lelang, tidak berhasil. Ketika tiba waktunya untuk minum teh, seorang lelaki tua masuk perlahan. Tuan ini bertanggung jawab atas rumah lelang berikutnya. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberi tahu saya. Seorang lelaki tua yang matang dan stabil berjalan ke arahnya. Orang tua itu berpakaian putih sepanjang hidupnya, dan pada pandangan pertama, dia tahu bahwa dia adalah orang terhormat di rumah lelang ini, dan kekuatannya, menurut tebakan Xiao Yan, mungkin telah mencapai tingkat pertempuran bintang 3, kekal. Aku tidak perlu mengulang bahan obat yang kubutuhkan, kan? Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Namun, dengan perlindungan jubah hitam dan kekuatan jiwa, dia tidak takut orang lain menemukan warna aslinya. Hei, tuanku, jenis ramuan obat yang Anda butuhkan sangat sedikit, bahkan di rumah lelang kami. Manajer Luo jelas adalah rubah tua, dan tersenyum. Implikasinya adalah kami memiliki ramuan obat ini, tetapi Anda dapat meminumnya keluar apakah cukup harga. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Selama ada hal-hal ini, harganya mudah dinegosiasikan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang mempesona muncul secara langsung. Sungguh kekuatan jiwa yang tirani, mungkinkah tuannya adalah seorang alkemis? Luo Guanxi adalah tirani, dan tentu saja dia tidak takut dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, tetapi setelah merasakannya, alisnya juga berkerut. Itu benar, Xiao Yan mengangguk, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang apoteker, karena dia merasa lega untuk orang tua ini. Tuan, kami kebetulan memiliki 2 jenis bahan obat yang Anda butuhkan. Manajer Luo berjuang sebentar sebelum perlahan membuka mulutnya. Aku tidak tahu yang mana 2 jenis itu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi gugup. Tampaknya rumah lelang Lei Cheng ini memang yang terbesar di seluruh benua timur. Rumput yang menekan hati, lumpur karang laut dalam. Direktur Luo tersenyum. Kalau begitu, itu merepotkan bagi pelayan Luo. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tidak ada emosi lain yang terungkap di permukaan, tetapi di balik layar dia bahagia. Melahap api mayat hidup membutuhkan daun mayat hidup dan pil obat tingkat keabadian kelas 5, pil Bing Xuan. Sekarang Xiao Yan sudah memiliki daun abadi dan burung pipit abadi, tetapi bahan untuk pil Bing Xuan belum dikumpulkan. Namun, Xiao Yan diam-diam memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan bahan-bahan sebelum kompetisi di 4 benua. Setelah memasuki alam jiwa Li, dia akan memurnikan pil mendalam es, sehingga dia bisa menyerap api abadi. Ketika api abadi muncul di depan Xiao Yan hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, menurut Master of Soul Eater, kekuatan 20 dan 10 api suci teratas tidak boleh diremehkan. Tolong tunggu sebentar, tuanku, dan aku akan turun dan mengambilnya untukmu. Setelah selesai berbicara, Zaidu dan Xiao Yan dengan sopan, lalu turun. Tuan Luo, identitas orang ini sangat misterius, apakah Anda ingin menyelidikinya? Tidak lama setelah Direktur Luo meninggalkan Xiao Yan, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya dan berkata, tidak perlu untuk saat ini, kekuatan jiwa yang baru saja dia lepaskan sudah cukup untuk menunjukkan identitas orang ini sebagai apoteker, dan alkemis adalah spesies yang sangat langka di benua timur kita, jadi jangan ganggu dia. Orang ini membutuhkan bahan obat mahal, mungkinkah mereka memurnikan ramuan obat dari peringkat abadi kelas 5? Petik 2. Tapi di seluruh Dongsu, hanya ada 2 alkemis di peringkat abadi peringkat kelima, dan saya cukup akrab dengan murid-murid mereka. Saya belum pernah mendengar bahwa mereka memiliki murid lain. Luo Guanxi menggelengkan kepalanya.
Susu. Setelah Steward Luo selesai berbicara, bayangan itu perlahan mundur. Lupakan saja, mari kita keluarkan bahan obatnya dulu, kalau tidak, orang ini tidak akan menunggu lama. Mungkin anak ini diajari oleh pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Lagi pula, rasio Dongzu sudah dekat. Banyak orang kuat telah berkumpul. Setelah berbicara, Direktur Luo berjalan lurus menuju gudang. Manajer Luo mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan, dan juga memerintahkan pelayan cantik di rumah lelang untuk menemani Xiao Yan melewati waktu yang membosankan, sementara dia berjalan langsung ke gudang rumah lelang. Bagaimanapun, semua yang dibutuhkan Xiao Yan disimpan di gudang. Guanxi Luo baru saja berkeliling gang dan tiba di sebuah pintu misterius yang dijaga oleh pasukan berat. Tiba-tiba, seorang wanita berkata dengan nada mengejek, "Hei, bukankah ini Guanxi Luo? Gudang rumah hari ini, urus semuanya. Masalah campur tangan, kamu masih melakukan pekerjaan pentingmu." Melihat ini, Tuan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, tetapi dia tidak bisa memikirkan musuh ini melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Rumah lelang memiliki total 3 manajer utama. Dia berada di peringkat terakhir dalam hal kekuatan dan senioritas. Adapun manajer angin ini, meskipun itu adalah seorang wanita, tetapi dia berada di peringkat kedua berdasarkan latar belakangnya yang besar. Dalam hal kekuatan, meskipun dia sama dengan dirinya sendiri, kekuatannya jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan bahkan lebih penting. Luo Guanxi dan Feng Guanxi memiliki beberapa keluhan yang tidak dapat diselesaikan. Asal-usul keluhan semacam ini jelas dibentuk oleh konfrontasi antara dua keluarga di awal. Keduanya jenius di beberapa keluarga berpangkat tinggi di Lei Cheng. Pesaing, yang sekarang bekerja bersama, secara alami bertarung secara terbuka dan diam-diam, yang tidak bisa dihindari. Luo Guanxi, Feng Guanxi, kalian berdua dewasa, tolong berhenti berdebat, sekarang adalah musim yang penting, saya khawatir pemilik dan pelayan besar memiliki banyak hal untuk dilakukan, dan banyak urusan di rumah lelang ini masih membutuhkan keduanya, orang dewasa untuk bekerja sama. Penjaga yang bertugas menjaga gudang melihat ini dan tidak bisa tidak membujuk. Tidak ada yang bisa mereka lakukan juga dengan munculnya rasio antara Lei Cheng dan Cina Timur, pemilik rumah lelang dan kepala pelayan semuanya pergi ke Lembah Guntur untuk membahas beberapa hal, jadi sekarang rumah lelang ini hanyalah pelayan Luo, di depannya He Feng mengendalikan banyak hal, tetapi ada juga banyak orang kuat yang diam-diam bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan rumah lelang. Tuan Luo, Anda tidak menjamu tamu di rumah lelang, mengapa Anda ada di sini? Saya ingat dengan jelas bahwa kepala pelayan mengatakan bahwa gudang rumah lelang ini tidak berada di bawah kendali Anda. Mungkinkah pelayan Luo lupa? Mata indah dari pelayan angin itu sedikit berubah, dan dia tersenyum pada pelayan Luo, dan suaranya penuh dengan ada aura agresif. Feng Guanxi, meskipun gudang rumah lelang memang tidak di bawah yurisdiksi saya, tetapi yurisdiksi Anda, tapi saya pikir jika waktu seorang alkemis peringkat abadi tertunda, saya khawatir Feng Guanxi harus tahu lebih baik dari saya. Ini adalah hubungan yang hebat. Luo Guanxi bukan seorang vegetarian, jadi dia langsung membalas. Apoteker tingkat keabadian. Feng Guanxi mendengar kata-kata itu, dan napasnya sedikit mengembun. Jelas, kata tingkat keabadian, sudah cukup untuk membuat tingkat kekuatannya cukup takut. Lagi pula, apoteker tingkat keabadian mewakili lebih dari hanya satu orang. Ini adalah seluruh kekuatan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti akan dilindungi oleh sekte tirani jika dapat mencapai tingkat apoteker tingkat abadi. Luo Guanxi, apakah kamu tahu hukuman untuk curang? Feng Guanxi menggelengkan kepalanya sedikit, jelas berdasarkan informasinya, dia belum pernah mendengar tentang apoteker tingkat abadi mengunjungi rumah lelang dalam beberapa hari terakhir. Jika tidak, itu hanya akan terjadi. Menjadi abadi pangkat alkemis sudah cukup bagi mereka untuk memperlakukan mereka dengan serius. Percaya atau tidak, pramugara angin memutuskan untuk dirinya sendiri. Setelah pelayan Luo selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Lagi pula, setelah sekian lama, dia tidak bisa mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan apoteker, jadi dia hanya bisa kembali untuk menenangkannya, dan omong-omong, Ken menarik Feng Guanxi ke dalam air, dan begitu Feng Guanxi menyinggung seorang apoteker tingkat keabadian, maka posisi pelayan kedua dari rumah lelang adalah miliknya. Buka pintunya dan bawakan dia bahan obat yang dia butuhkan. Melihat Guanxi Luo yang begitu pendiam,
Guanxi Feng juga tampaknya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak mudah, jadi dia tidak bisa tidak berkata kepada penjaga. "Bumbu apa yang dibutuhkan tamu Anda?" tanya pramugari. "Tidak." Luo Guanxi langsung menyerahkan kertas putih yang mencatat bahan obat yang ditulis oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Dan hanya melihat karakter besar di kertas putih sekilas, 10.000 tahun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini sangat berbakat, mungkin seorang alkemis dengan level yang sangat tinggi. Begitu suara itu jatuh, gulungan energi aneh tiba-tiba muncul di tangan Feng Guanxi, dan kemudian pergi menuju pintu gudang perunggu di depannya. Wow, tepat ketika dia memukulnya, suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Ketika Direktur Luo melihat ini, dia juga berhenti dan menunggu bahan obat tiba. Kegelisahan baru saja terjadi, dan pengelola angin berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke dalamnya, dan kemudian perunggu pintu gudang itu sunyi lagi. "Inilah yang Anda butuhkan." Setelah beberapa saat, sosok Feng Guanxi muncul, tetapi pada saat ini, nampan bundar yang indah muncul perlahan di tangannya. Di nampan, ada dua hal yang dibutuhkan Xiao Yan. "Aku tidak akan mengirimnya jauh." Manajer Luo mengambil nampan bundar dan langsung pergi ke rumah tempat Xiao Yan tinggal. Dia membuang terlalu banyak waktu di sini, dan dia tidak bisa lagi mengurus keluhan antara dia dan manajer. Jika Xiao Yan memiliki masalah dengan pelelangan mereka, rumah sungguh ide yang buruk. Ini mungkin kerugian besar bagi rumah lelang mereka. Lagi pula, pil yang disempurnakan oleh alkemis tingkat tinggi tidak ternilai harganya. "Tuan," baru saja di pintu masuk rumah lelang, ada seorang pria yang ditutupi jubah hitam. Untuk membuktikan identitasnya, para penjaga mencoba untuk menekan mereka dengan paksa, tetapi pada saat itu, kekuatan jiwa yang sangat kejam muncul pada pria berjubah hitam dan mengguncang para penjaga kembali, mencapai negeri ajaib. Feng Guanxi meninggalkan gudang sedikit, dan tiba-tiba seorang wanita ramping berpakaian hitam berkata di depannya. "Apoteker tingkat abadi, jika adalah seorang pria di kota Guntur, saya khawatir saya sudah tahu, tetapi setelah informasi pendaftaran rasio Dongzu, bahkan jika jumlah pelamar melebihi 10.000, sang alkemis telah hanya satu ada 100 orang, dan bahkan kurang dari 10 apoteker dari peringkat abadi. Sepertinya orang yang datang ke rumah lelang untuk membeli bahan obat ini memiliki latar belakang yang bagus." Feng Guanxi berkata sedikit. "Bagaimana Anda mengatakan ini?" Wanita berpakaian hitam itu bertanya dengan bingung. "Ramuan obat yang ditulis orang itu sepertinya berhubungan dengan api. Dan jika aku mengharapkannya dengan benar, baik ramuan penekan jantung maupun bahan obat tingkat 10.000 tahun memiliki efek yang sangat kejam dalam menekan kekuatan api." Feng Guanxi berkata sedikit. "Mungkinkah orang ini membeli barang-barang ini untuk beberapa keajaiban dunia? Misalnya, peri api, atau api suci?" Suara pelayan berpakaian hitam itu seperti guntur, perlahan mengguncang angin pikiran yang bertanggung jawab. Feng Guanxi dan Luo Guanxi keduanya berada di tingkat kesempurnaan Dosian bintang 3, dan mereka dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh kota Di, tetapi bahkan mereka masih murid ketika mereka mendengar Seng Yan dan roh api menjadi panas. Karena mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kekuatan tingkat Dosian, jika mereka mendapatkan hal-hal ini, pasti akan lebih kuat. "Kamu turun, lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan lupakan alkemis peringkat abadi ini." Feng Guanxi menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghilang ke gang. "Mengapa begitu lambat?" Xiao Yan duduk diam di rumah, bahkan jika dia minum 3 cangkir teh, lebih dari 1 jam telah berlalu, dan masih tidak ada gerakan sama sekali. Mungkinkah Direktur Luo menipunya? Tapi seharusnya tidak. Manajer Luo ini juga orang terhormat di rumah lelang. Jika dia menipu dirinya sendiri, dia pasti akan diejek oleh banyak orang kuat di Lei Cheng. "Tuan, jangan tidak sabar." Pada saat ini, Xiao Yan duduk dengan tenang di atas meja kayu, cangkir teh di tangannya tidak bisa menahan sedikit ketegangan, dan diperhatikan oleh pelayan, dan kemudian yang indah dan indah, pelayan perlahan tertawa. "Kamu, rumah lelang nomor 1 di Lei Cheng, benar-benar mengecewakan." Xiao Yan mendengus dingin. Jelas, tidak mungkin membuang begitu banyak waktu hanya dengan pergi ke gudang untuk mendapatkan bahan obat. Sekarang begitu banyak waktu, terbuang sia-sia. Xiao Yan juga menjadi tidak sabar. "Tamu terhormat seperti tuanmu pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu. Lagi pula, Tuan, hal-hal yang Anda butuhkan terlalu berharga. Untuk menjaga bahan obat tetap utuh, Anda harus mengeluarkannya dengan hati-hati."
Pelayan dan Xiaoyan juga mengobrol perlahan, mencoba meredakan ketidaksabaran Xiaoyan, bahkan saat berbicara terus-menerus, tubuhnya yang halus sedikit mendekati Xiaoyan, tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Batuk-batuk. Melihat ini, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya sedikit, dan mendorong sosok pelayan itu agak jauh. Ketika pelayan melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Bagaimanapun, semangat juang mereka terlalu lemah. Jika mereka bisa mengikuti pria yang kuat, bahkan jika mereka adalah sapi dan kuda, itu lebih baik daripada menjadi pelayan yang menerima tamu. Di rumah lelang kepolosan dihancurkan oleh beberapa anak yang lucu, bahkan rumah lelang tidak akan menyinggung beberapa kekuatan tirani untuk mereka. 8,1 Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Hei, aku sudah membuatmu menunggu lama. Setelah beberapa saat, Direktur Luo buru-buru kembali ke rumah kayu. Haha, Direktur Luo benar-benar membuatku menunggu. Xiaoyan langsung bangkit, dan berkata sedikit tidak puas dengan sampul jubah hitamnya. Oke, ayo turun. Direktur Luo melirik pelayan itu, lalu berkata, pelayan itu juga diam-diam mundur setelah mendengar kata-kata itu. Hei, tuanku, itu adalah kesalahan rumah lelang kami kali ini, dan itu membuang waktu yang berharga seperti tuanmu. Jadi kedua bahan obat ini tidak ditukar, mereka dapat diimbangi langsung dengan 100 juta koin emas, dan mereka juga dihitung, seperti kita. Sedikit permintaan maaf dari rumah lelang kepada orang dewasa. Manajer Luo tersenyum. Pakai koin emas. Cek-cek. Orang ini benar-benar mau. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, wajahnya yang tersembunyi di balik jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. 100 juta koin emas. Ini tentu saja tidak sulit bagi Xiaoyan, tetapi menurut dugaan Xiaoyan, jika saya ingin membeli dua jenis bahan obat ini secara langsung, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak harta. Dua jenis bahan obat terlalu berharga mengandalkan koin emas tidak lagi cukup untuk mengukur nilainya, itu hanya dapat ditukar, dan sekarang orang ini benar-benar mengatakan bahwa itu dapat diimbangi dengan koin emas. Bahkan dalam hal koin emas, nilai kedua bahan obat tidak dimaksudkan untuk melebihi 200 juta atau bahkan lebih. Manajer Luo ini hanya menagih Xiaoyan 100 juta koin emas, jelas dia ingin berteman dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak memiliki terlalu banyak fluktuasi emosional. Bagaimanapun, sempoa kecil manajer Luo jelas diperhatikan oleh Xiaoyan, dan dia setuju secara langsung dan perlahan. Tuan, ini adalah dua bahan obat yang Anda butuhkan. Rumput penekan jantung dan lumpur karang laut dalam. Saat berikutnya, Direktur Luo memutar cincin itu dengan lembut di tangannya, dan tiba-tiba sebuah nampan porselen yang indah muncul di kayu rumah. Dengan munculnya benda ini, suhu di seluruh rumah kayu perlahan turun drastis. Dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Rumput penekan jantung dan lumpur karang laut dalam, kedua jenis bahan obat ini dapat dikatakan keberadaan yang sangat langka. Rumput penekan jantung diperlukan untuk memurnikan dan menelan ramuan api abadi. Ini seukuran telapak tangan Anda. Itu adalah tanaman yang hidup, tetapi bahkan dengan isolasi dan perlindungan baki, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa ramuan obat ini memiliki pengekangan yang sangat tirani pada kekuatan api. Adapun lumpur karang laut dalam, itu adalah genangan cairan cian, dan Xiaoyan tidak begitu jelas tentang penggunaan spesifiknya. Tetapi untuk mencegah orang lain menemukan tujuan membeli bahan obat, dia hanya bisa membelinya, bersama-sama bagaimanapun, ini Lei Cheng, sampai jumpa ada terlalu banyak orang yang berpengetahuan luas dan lapar. Tuan, apakah bahan obatnya benar? Melihat Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa, Direktur Luo tidak menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah rumah lelang. Bahkan jika Xiaoyan adalah seorang apoteker abadi, jika dia mau, tangguh, dia mungkin sama. Tidak mungkin untuk melarikan diri, dan itu akan dikatakan setelah beberapa saat. Yah, sungguh. Xiaoyan mengangguk ringan. Bahan obat ini sangat berharga, dan untuk melestarikan kekuatan obatnya, diperlukan lingkungan yang sangat dingin. Setelah selesai berbicara, manajer Luo langsung menyerahkan nampan di tangannya kepada Xiaoyan. Segera setelah nampan dimulai, hawa dingin yang menusuk tulang perlahan menyebar. Xiaoyan tahu bahwa nampan ini jelas bukan hal yang sederhana, tetapi melihat barisan ini, manajer Luo jelas akan memberikannya untuk meningkatkan hubungan. Xiaoyan juga tersenyum perlahan. Yah, barang-barangnya sudah ada di tangan, ayo pergi dan cari tahu tentang hal-hal lain dulu, aku punya barang lain.
Xiaoyan dengan lembut memasukkan 2 bahan obat ke dalam cincin pengumpul, dan segera berkata, "Pak, silakan ikut saya." Saat berikutnya, Steward Luo memimpin jalan dan membawa Xiaoyan untuk menjalani prosedur modal. Namun, harus dikatakan bahwa posisi Direktur Luo di rumah lelang jauh di luar imajinasi Xiaoyan, bahkan jika ada banyak orang di meja depan rumah lelang, Direktur Luo baru saja membawa Xiaoyan, dan yang lainnya, telah mundur dan menyisihkan saluran hijau. 100 juta koin emas bukanlah angka astronomi untuk Xiaoyan, tetapi koin emas di tubuh Xiaoyan benar-benar buruk, jadi dia harus mengambil beberapa pil obat sebagai jaminan, dan kemudian mengimbangi 100 juta koin emas, tapi benar selain itu, pil obat Xiaoyan juga buruk. Rumah lelang ini benar-benar tempat untung besar. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berkata setelah keluar dari rumah lelang. Hanya pergi ke meja depan, lalu lintas sangat besar dan menakutkan. "Hei, meskipun rumah lelang menghasilkan untung besar, bagaimana kamu bisa mendapat untung besar dari alkemismu?" Tuan pemakan jiwa juga tertawa. "Ayo pergi. Selanjutnya, pergi ke Asosiasi Alkemis untuk mengkonfirmasi keterampilan pemurnianmu. Dengan Medal of Alchemist of the Immortal Rank, kamu akan bisa mendapatkan banyak bantuan kemanapun kamu pergi di masa depan. Apoteker yang dapat mencapai tingkat keabadian pasti akan menjadi target penjarahan semua orang, dan sepertinya Anda belum mengungkapkan atau menggunakan identitas Anda sebagai apoteker sebelumnya, kali ini rasio Dongzu harus digunakan dengan baik." Soul Eater Tuhan tertawa. Ya, setelah berbicara, Xiaoyan mengangguk ringan dan berjalan menuju Asosiasi Alkemis. Setelah menembus jiwa peringkat abadi, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa keterampilan alkemisnya baru saja mencapai level peringkat keempat abadi, tetapi dia tidak tahu yang sebenarnya. Xiaoyan meninggalkan rumah lelang dan menuju Asosiasi Alkemis, tetapi keduanya berjauhan, jadi pasti butuh waktu, dan ketika Xiaoyan sedang dalam perjalanan, ada pemandangan yang mengejutkan di Leicheng. Tempat yang agak misterius di Leicheng. Dikelilingi oleh awan sepanjang hari, energi spiritual surga dan bumi jauh lebih padat daripada tempat lain, dan berkultivasi di sini sama dengan berkultivasi di tempat suci bagi para pembudidaya atribut guntur, salah satu atribut kehancuran, sehingga menjadi penguasa benua timur. Lembah Guntur Pisau Tempa. Meskipun telah dikabarkan bahwa pintu masuk ke Thunder Valley, kekuatan dominan di benua timur, ada di kota Guntur, hampir tidak ada yang tahu pintu masuk spesifiknya. Pada saat ini, di inti dari Thunder Valley yang ditempa pisau, banyak orang kuat telah berkumpul. Di lembah yang agak penting di lembah Guntur Pisau Tempa, beberapa napas tirani perlahan terpancar. Di lembah ini ada persegi datar, persegi itu melingkar, dan lingkaran riak lingkaran diproyeksikan perlahan ke pusat persegi. Pada saat ini, total 8 kursi perlahan diatur dalam urutan tertentu di alun-alun. Berdiri di pinggiran alun-alun, sudah ada 6 sosok di kursi, dan 2 kursi lainnya kosong. Adapun pusat alun-alun, seorang pria dengan sosok anggun perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Pria ini ditutupi dengan baju besi perak di sekujur tubuhnya. Di atas baju besi itu, lapisan rune perak misterius tampaknya membawa kekuatan yang sangat misterius untuk melindungi pria itu. Di belakang pria itu, jubah perak emas ditambahkan ke pria itu tuannya aura, di atas jubah perak emas, juga berisi beberapa tanda misterius, dikelilingi oleh guntur perak yang agak aneh, yang mendorong aura pria itu hingga batasnya. Pada saat ini, di seluruh lembah, suara senjata tajam dan guntur terdengar di mana-mana. "Hei, Tuan Lembah Guntur, saya sudah lama tidak melihat Anda. Kekuatan lama Anda tampaknya telah meningkat banyak." Pada saat ini, satu orang di 6 kursi adalah yang pertama berbicara. Ini adalah pemilik rumah lelang, kekuatannya telah mencapai tingkat keabadian pertempuran bintang 4, dan dia mengenakan jubah cian, semuanya mengungkapkan suasana yang halus, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang berani meremehkannya, bagaimanapun juga, orang ini adalah rumah lelang Xingzu, dalam hal identitas, statusnya sangat tirani. Sebagai pemilik rumah lelang, dia juga pandai berurusan dengan orang, jadi dia yang pertama berbicara. "Hehe, pemilik rumah lelang, kamu telah memenangkan hadiahnya. Kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat." Pria berjubah perak itu tersenyum perlahan, dan suaranya baru saja keluar, sedikit terkejut. "Kekuatan ini tampaknya lebih sombong daripada terakhir kali saya meninggalkan Bea Cukai." Kekuatan pemilik lembah benar-benar menjadi semakin tak terduga. Dengan pemilik lembah,
Dongsu, kami akan menjadi yang pertama dari 4 benua, dan itu hanya sebentar lagi. Pemilik rumah lelang membuka mulutnya dan berkata, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Sekarang ada 6 sekte berkumpul di sini, tetapi masih ada 2 sekte yang terlambat, dan saya tidak tahu apa yang dicari pemilik lembah dari kita. Lebih baik memulai dulu." Pria kekar di kursi lain berdiri dan berkata, "Orang yang berbicara saat ini adalah pria kekar dengan tubuh kekar, berdiri perlahan di depan semua orang, dan auranya tidak lemah, tetapi dia juga mencapai kekuatan tingkat abadi pertempuran bintang 4, Presiden Tentara Bayaran. Persatuan. Semuanya, jangan tidak sabar, ini masalah besar, jadi tunggu saja." Pria berjubah perak berkata, dan setelah berbicara, di sini sunyi, dan semua orang memikirkan sesuatu. Di sini, itu adalah bagian dalam lembah guntur pisau tempa, lembah pisau tempa. Dan sekarang berkumpul di sini, itu adalah pikiran dari 8 kekuatan terkenal di seluruh kota Guntur. Lelang, Asosiasi Alkemis, Serikat Tentara Bayaran, Paviliun Kayu, Pakaian Darah, 6 Agama Suci, Istana Jiwa Es, Lembah Fenghua, 8 negara adidaya penuh. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa 8 kekuatan ini adalah kekuatan paling terkenal di Lei Cheng, dan bahkan di seluruh benua timur, mereka juga memiliki reputasi yang cukup baik. Dan di antara pikiran 8 kekuatan ini, kekuatan terendah juga adalah tingkat keabadian pertempuran bintang 4 sekarang setelah penguasa menempa lembah guntur telah mengumpulkan mereka di sini, saya khawatir tidak ada rencana. Lembah Pisau Tempa dapat dianggap sebagai tempat suci yang sebenarnya dari lembah guntur pisau tempa. Saat ini, tidak ada orang luar di sini kecuali mereka. Saya khawatir pemilik lembah guntur pisau tempa telah memanggil mereka untuk membahas sesuatu. Pria berjubah perak adalah penguasa sejati seluruh benua timur hari ini, penguasa lembah-lembah guntur. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membangunnya sendiri. Dikatakan bahwa dengan bertambahnya baju besi dan jubah, kekuatannya mungkin tak terkalahkan di antara makhluk abadi bintang 5. Pikiran Feng Huagu dan Muge belum datang. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan pakaian cantik berkata sedikit ketika dia melihat ke mulut pemilik lembah. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Jangan lihat orang ini dengan senyum di wajahnya, tapi aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya terasa dingin. Ini adalah seorang apoteker, dan pangkatnya tidak rendah. Orang ini adalah Presiden Asosiasi Alkemis Lei Cheng. Meskipun semua orang yang hadir, juga termasuk dalam peringkat di antara Dewa Berjuang Bintang 4, tetapi pangkat Presiden Asosiasi Alkemis adalah seorang apoteker dari peringkat keabadian peringkat kelima. Seorang apoteker dari level ini, tidak diragukan lagi, Dewa Pertarungan Bintang 5 dapat diperlakukan dengan hormat. Presiden Asosiasi Alkemis sangat suka bercanda. Hanya saja kami menemukan beberapa hal lain di jalan, jadi kami menunda sedikit waktu. Tepat ketika Presiden Asosiasi Alkemis selesai berbicara, sebuah kotak melingkar tiba-tiba muncul. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian gelombang fluktuasi spasial perlahan menyebar, dan tiba-tiba sosok kurus yang terbungkus energi hitam jahat terlempar keluar secara langsung, dan 2 wanita berjalan keluar. Aura pada kedua wanita itu juga sangat menakutkan. Wajah kedua wanita itu cukup lembut, tetapi niat membunuh yang tersembunyi di bawah kelembutan membuat orang bergidik. Ini adalah pendosa. Ketika 6 pembangkit tenaga listrik lainnya melihat ini, mereka melihat orang berdosa yang terlempar ke tanah seperti anjing mati, dan berkata dengan kaget. Meskipun kekuatan orang berdosa ini hanya pada tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 3, tetapi melalui dia, pembangkit tenaga listrik teratas di atas benua timur dapat mendeteksi sarang dosa, dan dengan demikian menyatukan semuanya. Jika Xiaoyan ada di sini, dia pasti akan tahu bahwa pria di depannya adalah orang tua yang menanyakan arah saat itu. Di antara murid-murid yang mendaftar untuk kompetisi Dongsu, ada satu orang dengan kekuatan yang baik, tetapi orang ini sedang mengincarnya. Kami kebetulan lewat dan kami menyelesaikannya dengan mudah. Master Paviliun Kayu berkata perlahan. Pada saat ini, pikiran 8 negara adidaya, bersama dengan penguasa lembah-lembah guntur, total 9 orang, 3 wanita dan 6 pria, semuanya berkumpul di sini, merencanakan sesuatu. Susu. Ditangkap oleh Master Paviliun Kayu, itu benar-benar salah langkah. Terikat ke tanah oleh dendam atribut kayu biru, orang berdosa segera melirik beberapa orang yang hadir dan menemukan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya sendiri.
dan dengan informasinya, dia secara alami tahu bahwa mereka yang berkumpul di sini adalah kekuatan paling tirani di seluruh benua timur. Saya tidak tahu apa gelar Anda, tetapi mari kita bicarakan. Dosa, Anda ada di benteng kami di Yinhuntian. Pemilik rumah lelang tersenyum langsung. Dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus kekuatan dosa. Mustahil, karena mereka mendapatkan kekuatan yang sangat besar dengan kesetiaan kepada ras-ras jahat di luar wilayahnya. Cara ekstrim ini membuat terlalu banyak orang yang ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, dan yang perlu mereka lakukan adalah membasmi dosa di surga hantu benteng. Di antara penjahat yang paling rendah adalah yang sangat kecil, yang kekuatannya hanya di bawah Dosian. Dosian bintang 1 hingga bintang 3 Dosian juga disebut pendosa, dan Dosian bintang 4 hingga 5, kekuatan bintang Dosian juga dikenal sebagai orang berdosa. Setiap sarang dosa akan dijaga oleh orang berdosa, dan kekuatan orang berdosa adalah tirani. Saya khawatir mereka tahu banyak tentang ras jahat di luar wilayah, sehingga orang-orang kuat di atas benua timur, mereka ingin melewati orang berdosa, dengan demikian mengetahui pergerakan alien. Setelah semua perang dunia pertama berlalu, alien masih begitu tenang, yang membuat mereka samar-samar gelisah. Tujuan memanggil kalian juga adalah ini. Tanyakan padanya dulu, kata penguasa lembah dari lembah guntur. Kamu bajingan tua tidak mungkin menjadi lawan dari klan jahat asing. Cepat atau lambat, klan jahat asing akan datang ke dunia Dakian, sehingga benar-benar melenyapkan dunia Dakian dan membentuk alam mimpi kita. Petik 2. Orang berdosa itu langsung jatuh ke alun-alun dan tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar lalat yang menyebalkan. Mendengar makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 3 begitu sombong di sini, Presiden Asosiasi Alkemis tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung memblokir suara orang berdosa. Presiden Asosiasi Alkemis, saya mendengar bahwa alkemis dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyelidiki ingatan orang lain. Silakan lakukan penelitian, dan buang waktu kita secara gratis, kata pemilik rumah lelang. Presiden Asosiasi Alkemis sedikit mengangguk. Mengikuti janji Presiden Asosiasi Alkemis, beberapa pria kuat lainnya segera mengarahkan pandangan mereka ke Presiden Asosiasi Alkemis. Bagaimanapun, pria kuat tingkat ini menggunakan kekuatan jiwa, tetapi melihatnya lebih baik daripada melihatnya. Sial, apa yang ingin kamu lakukan? Dan orang berdosa itu pada awalnya tidak takut pada lelaki tua itu, penampilan arogan bahwa kamu akan ditelan oleh klan jahat dari luar wilayah cepat atau lambat, menyaksikan Presiden Asosiasi Alkemis pergi, dia tidak bisa tidak terlihat aneh. Anda tidak perlu memikirkannya, orang ini dapat dihormati oleh begitu banyak orang kuat, dan tingkat kekuatan jiwanya yang besar mungkin bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang pendosa. Air mata, dengan suara, kekuatan jiwa yang mempesona dari Presiden Asosiasi Alkemis meledak ke arahnya. Pada saat itu, aura hitam aneh yang diselimuti para pendosa langsung dikeluarkan, mengungkapkan penampilan aslinya. Tanpa halangan dari aura hitam yang aneh, pendosa tiba-tiba menampakkan wajah pria yang agak tampan, tetapi ada jejak aura jahat yang mengalir di matanya, dan jelas bahwa dia sakit parah, dan bahkan seorang dokter jenius pun tidak dapat menyelamatkannya. Dia 8,1 Zhongwen Wang 8M. Manusia yang hidup, tetapi bekerja untuk ras alien. Kematian pantas mendapatkannya. Presiden Serikat Tentara Bayaran juga mendengus dingin, satu suara. Jelas, Serikat Tentara Bayaran mereka secara alami tertarik pada kesetiaan, dan mereka tidak menyukai pria seperti ini yang menjual rekan satu timnya demi kekuatan. Sabu, secara alami, Presiden Asosiasi Alkemis tidak peduli tentang ini. Dia menutup matanya sedikit, dan kemudian berjalan menjauh dari tubuh pendosa. Kekuatan jiwa yang menyilaukan sudah cukup untuk membuatnya menjelajahi ingatan si pendosa seperti berjalan terus tanah. Weng berdengung. Tepat ketika Presiden Asosiasi Alkemis memasuki kedalaman otak orang berdosa, dia memicu langkah-langkah perlindungan klan jahat ekstrateritorial di dalam tubuh orang berdosa, yang membuat langit di lembah menjadi sangat cerah. Tapi itu menjadi aneh dalam sekejap, dan ki hitam yang gelap dan jahat terus berosilasi keluar dari lembah. Di awan hitam itu, setiap ketukan membawa kekuatan kehancuran yang menghancurkan bumi. Tes, sepertinya seorang pria kecil telah menarik orang yang sangat penting. Dan tepat setelah awan gelap yang jahat muncul, armor perak dari pisau tempat Thunder Valley Lord, yang berdiri di tengah alun-alun, keluar,
kekuatan tirani guntur, dan bahkan jubah perak emas memancarkan kekuatan tirani, mengaum pada awan gelap yang jahat di langit. Duan Tianhong, kalian cukup hidup di sini. Di awan gelap yang aneh, kilat menyambar dan guntur, dan suara kelas lonceng perak terdengar perlahan. Hanya saja dengan suara ini, 8 pembangkit tenaga listrik di seluruh lembah semuanya berdiri dengan rambut dingin, seolah-olah mereka dirangsang oleh semacam rangsangan, dan master lembah dari lembah guntur pedang tempa, bahkan jika dia mengandalkan harta karun, senjata di tubuhnya, cukup mengesankan untuk berat. Orang ini, aku khawatir di antara ras jahat di luar wilayah itu, juga merupakan pembangkit tenaga listrik paling top. Master dari pisau tempa Thunder Valley berkata perlahan, tapi agak aneh mengapa dia tahu namanya, bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan kekuatan jahat ekstrateritorial ini. Aku kebetulan lewat, tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya. Dunia hantu sedang kacau. Jika kamu berada di tim yang salah, aku khawatir kamu juga akan membawa kehancuranmu sendiri. Petik 2. Sosok di awan gelap yang jahat selesai berbicara perlahan, dan kemudian menghilang seperti awan asap. Huhuhu. Dengan menghilangnya pria misterius itu, 8 pembangkit tenaga listrik menghela nafas. Penindasan barusan terlalu tirani. Jika bukan karena guru lembah guntur penempa pedang yang mengandalkan baju besinya dan jubah itu menghilangkan sebagian besar dari penindasan, saya takut mereka semua akan tertindas dan sujud. Orang itu barusan, pemilik rumah lelang tampak agak jelek dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dengan 8 dan 4 pembangkit tenaga tingkat Immortal Fighting mereka, ditambah pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Fighting bintang 5, meskipun orang itu tidak bergerak, dari perspektif penindasan saja, saya takut bahwa di depan orang itu, 9 dari mereka, salah satunya, tidak bisa menerimanya. Orang itu, harus menjadi pemimpin tertinggi dari ras jahat asing. Tapi apa yang dia katakan barusan mungkin ada hubungannya dengan kita. Dan melihat dia begitu agresif, aku khawatir dia pergi ke penguasa jiwa. Petik 2. Pertempuran pembangkit tenaga listrik teratas bukanlah sesuatu yang bisa kita campur. Kita hanya harus melakukan bagian kita. Pisau tempa guru lembah guntur juga berkata dengan ketakutan yang tersisa. Batuk-batuk, ada berita, dosa. Sepertinya mereka akan berperang melawan benua timur kita kali ini. Pada saat ini, orang berdosa langsung dimusnahkan, bahkan jiwanya pun tidak. Hanya ada jejak yang tersisa, dan Presiden Asosiasi Alkemis juga mempelajari sesuatu melalui eksplorasi jiwa. Jika itu masalahnya, kita akan mudah untuk menanganinya. Semua orang mendengar kata-kata itu, dengan suara yang dalam, dengan gugup mendiskusikan rencana tersebut, dan dengan Presiden Asosiasi Alkemis, hilangnya dosa yang menyebabkan kematian ini jatuh, secara alami tidak akan menyebar dosa ditempatkan di telinga yang kuat di benteng benua timur. Kali ini, saya takut kekuatan Dongzu Stronghold Sin akan mengantarkan kekalahan nyata, tetapi mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Gulu-gulu. Bagaimana situasinya? Dengan hal seperti itu terjadi di lembah guntur, Xiao Yan masih dalam perjalanan ke Asosiasi Alkemis. Tetapi saat ini, dengan kepergian jimat pemakan jiwa namun, darah lonceng sungai di ring mengirimkan sinyal yang sangat berbahaya. Hati-hati, ada seseorang dari ras jahat ekstrateritorial di sini. Meskipun itu bukan tubuh utama, saya khawatir itu hanya klon energi, tetapi klon energi cukup untuk dengan mudah melenyapkan semua orang di sini. Lord of Soul Eater juga merasakan aliran darah fluktuasi dari bel, kata pembukaan yang khusyuk, jelas dapat diperlakukan dengan sungguh-sungguh oleh Lord Soul Eater, dan kekuatannya mungkin telah mencapai puncaknya. Xiao Yan mengangguk, menurunkan napas, dan berjalan sedikit menuju Asosiasi Alkemis. Untungnya, setelah hanya beberapa napas, aura makhluk tertinggi dari ras jahat asing menghilang. Jika tidak, rasio benua timur di kota Lei ini, saya khawatir tidak perlu melakukan. Tuan, baru saja aura tertinggi dari ras jahat di luar wilayah. Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya. Itulah nafas dari Light Demon. The Light Demon dan Lord of Lisol memiliki hubungan yang dalam. Aku takut kali ini, dia akan datang untuk membalas dendam. Lord of Soul Eater tersenyum misterius, dan tiba-tiba lenyap. Xiao Yan juga tidak berdaya, jadi dia hanya bisa perlahan berjalan menuju Asosiasi Alkemis. Tentang mau terus berjalan selama beberapa menit, dan tiba-tiba datang ke situs Asosiasi Alkemis, dan melihat raksasa perlahan berdiri di depannya, tetapi Xiao Yan juga sedikit tertekan. Rumah lelang dan Asosiasi Alkemis,
satu berada di paling utara, dan yang lainnya di paling selatan, cukup jauh. Asosiasi Alkemis. Di gedung besar, 5 karakter gemilang perlahan berdiri di plakat di pintu masuk utama. Ini benar-benar tangan yang besar. Xiao Yang Wang baru saja terhanyut, dan menemukan sesuatu yang salah. Pada plakat, sebenarnya ada tekanan yang sangat tirani pada jiwa, orang luar mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Xiao Yan mengungkapkannya secara sekilas. Meskipun seluruh asosiasi alkemis sangat mewah, menurut persepsi Xiao Yan, tidak ada yang masuk atau keluar dari pintu asosiasi alkemis, yang tampak sangat sepi. Ayo pergi. Xiao Yan merapikan sedikit, dan kemudian perlahan melangkah menuju pintu masuk utama asosiasi alkemis. Dong dong dong. Xiao Yan baru saja melangkah ke tangga dan menuju pintu masuk utama, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa tekanan memenuhi tubuhnya, dan tekanan ini lebih seperti paksaan kekuatan jiwa yang berasal dari plakat. Sabu-sabu. Xiao Yan melihat ini, tanpa jeda, dia memindahkan sosoknya, dan kemudian tiba-tiba berjalan ke arahnya. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah jiwa dari negeri dongeng, dan tingkat penindasan jiwa ini hanya dapat menangani beberapa orang yang tidak cukup kuat untuk jiwa negeri dongeng. Alkemis itu efektif, dan agak terlambat untuk berurusan dengan Xiao Yan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Siapa saja, Xiao Yan berjalan ke asosiasi alkemis langsung di bawah tekanan, tetapi meskipun interiornya sangat mewah, tidak ada siapapun. Apoteker yang terhormat, apa yang bisa saya bantu? Tepat ketika Xiao Yan sedikit tertekan, sesosok cantik perlahan keluar dari samping dan mendekati Xiao Yan. Xiao Yan mendongak dan melihat sosok tampan ini, mengenakan pakaian profesional hitam, dengan senyum profesional dan sosok yang indah, dan temperamennya cukup elegan. Saya ingin mengidentifikasi tingkat alkemis, kata Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Lagi pula, menurut persepsi Xiao Yan, sosok ini mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas asosiasi alkemis. Tertegun, identifikasi level alkemis. Qian Ying mendengar kata-kata itu. Senyum di wajahnya sedikit membeku. Jelas, dia tidak mengharapkan siapapun untuk mengidentifikasi tingkat apoteker. Anda harus tahu bahwa alkemis di Lei Cheng semuanya adalah pengajaran langsung, dan hanya ada sedikit orang yang datang sendiri. Tidak bisakah? Sayang sekali. Jejak rasa kasihan muncul di wajah Xiao Yan, dan kemudian dia bergerak sedikit, menghadap keluar. Tuan, tunggu sebentar, kami adalah asosiasi alkemis di sini, dan wajar untuk mengidentifikasi level alkemis. Saya tidak tahu level apoteker apa yang ingin Anda identifikasi. Qian Ying bertanya perlahan. Peringkat keempat dari peringkat abadi, untuk peringkat ketiga langit dan bumi, itu tergantung pada keberuntunganku. Xiao Yan tersenyum perlahan. Apa, identifikasi apoteker kelas 4 abadi? Qian Ying terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, karena dia telah menerima pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di asosiasi alkemis, dan dia secara alami tahu bahwa alkemis peringkat 4 abadi, yang paling dasar adalah jiwa negeri dongeng. Kekuatan jiwa adalah salah satu kekuatan yang paling dibudidayakan di dunia, jadi ketika pria di depannya berbicara, wanita itu tidak bisa tidak terkejut. Tuan, tunggu sebentar, saya akan meminta wakil presiden untuk keluar. Wanita itu tidak berani mengabaikan, dan langsung pergi ke kabinet alkemis. Huhu, aku tidak tahu level mana dari Immortal Rank 4 yang bisa dicapai kali ini. Xiao Yan berdiri dengan tenang, tetapi dia melepas jubah hitamnya ketika dia memasuki asosiasi alkemis. Tuan, kali ini saya pergi ke rumah lelang untuk membeli bahan obat, dan saya bertemu dengan seorang pria dengan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Saya khawatir dia telah mencapai negeri dongeng. Di sebuah rumah kayu yang tenang di dalam asosiasi alkemis, keduanya sosok berbicara perlahan. Salah satunya adalah pria yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di pintu masuk rumah lelang, sementara yang lain adalah pria tua dengan rambut putih. Dia tampak cerah dan bahkan memiliki aura samar di tubuhnya, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Bergidik. Baru-baru ini, itu adalah rasio Dongsu, dan yang kuat membagikannya, jadi berhati-hatilah. Melihatnya, dia berkata dengan lembut. Pria itu mengangguk ringan. Dong dong dong. Tidak lama kemudian, Qian Ying baru saja datang ke lemari, dan tiba-tiba mengetuk sebuah rumah kayu. Ini Sister Yu, saya tidak tahu mengapa dia ada di sini. Mendengar ketukan pintu yang tergesa-gesa, pria itu segera menemukan orang itu datang.
Sister Wang, yang nama aslinya adalah Wang Fengcheng, telah tinggal di asosiasi alkemis Lei Cheng, dan dia melakukan pekerjaan menerima tamu untuk mereka. Dia juga cukup populer di kalangan anggota asosiasi alkemis. Tuan Wakil Presiden, Sister Wang berkata dengan hormat. Di antara dua orang di rumah kayu, satu adalah Wakil Presiden Asosiasi Alkemis saat ini, Tan Chen, kekuatan tahap awal Dosian bintang 4, ditambah lapisan lain, alkemis surgawi kelas 5, identitas ganda seperti itu, biarkan dia juga memiliki status yang cukup di seluruh kota Guntur. Adapun pria yang pergi ke rumah lelang untuk membeli ramuan obat, namanya Hua Fei. Dia adalah pria kuat yang baru saja mencapai tahap akhir Dosian bintang 2. Dia juga murid Tan Chen, yang kuat dari yang kuat. Saudari Wang, ada apa? Hua Fei bertanya lebih dulu. Wakil Presiden, ada seorang pria yang datang ke asosiasi. Dikatakan bahwa tingkat apoteker pemurnian harus tegas. Sister Wang berkata dengan hormat. Identifikasi level alkemis. Ini benar-benar sudah lama sejak itu begitu hidup. Aku ingin tahu level alkemis apa yang ingin dia identifikasi, kata Tan Chen sambil tersenyum. Bang bang bang. Tepat ketika sosok-sosok di kabinet berbicara, suara renyah perlahan terdengar. Pangkat keempat dari peringkat abadi. Sebelum Sister Wang selesai berbicara, Tan Chen melihat ke kejauhan dan bergumam. Bang bang bang. Pada saat ini, kabinet tempat Tan Chen dan yang lainnya berada, suara pecah bisa terdengar tanpa henti. Tuan, melihat ini, Hua Fei mengerutkan kening. Jelas, gerakan ini berasal dari aula asosiasi alkemis. Ayo pergi dan melihat-lihat. Ada beberapa orang di asosiasi alkemis. Gerakan semacam ini mungkin disebabkan oleh orang yang ingin mengidentifikasi level alkemis. Melihat kekuatan jiwa ini, aku takut itu lebih tirani darimu, Hua Fei. Setelah Tan Chen selesai berbicara, dia berjalan langsung dari kabinet menuju aula asosiasi alkemis, dan dua lainnya mengikuti. Ups, dan Xiao Yan, yang berdiri diam di aula, mau tidak mau memarahi diam-diam ketika mendengar suara pecah. Suara ini dihasilkan oleh dirinya sendiri, dan alasannya adalah karena Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan plakat dengan paksaan jiwa tirani. Pada akhirnya, Xiao Yan berada di atas angin, tetapi plakat itu juga memancarkan beberapa retakan langka. Pemaksaan jiwa yang diatur oleh alkemis di tingkat kelas 5 Immortal Rank sangat rentan. Xiao Yan berkata tanpa daya, alasan mengapa dia bertindak seperti ini adalah karena pemakan jiwa mengatakan bahwa jiwa pada plakat pemaksaan adalah pengaturan dari Immortal peringkat alkemis kelas 5, yang memiliki efek katalitik tertentu pada kekuatan jiwa seseorang. Lagi pula, kamu tidak bisa mengatakan itu, ini hanya sebuah plakat, dan itu tidak dapat membawa banyak kekuatan jiwa. Lord of Soul Eater tersenyum. Hei, Tan Chen, Wakil Presiden Asosiasi Apoteker Pemurnian Orang Tua, adalah teman kecil yang ingin mengidentifikasi level apoteker, kan? Tan Chen dan mereka bertiga baru saja datang ke aula, dan tiba-tiba Tan Chen tertawa. Aneh, aura pada anak ini sepertinya sedikit familiar. Hua Fei di samping perlahan menatap Xiao Yan, mencoba mengingat di mana dia sepertinya pernah melihatnya. Tapi Hua Fei tidak tahu bahwa ketika dia dan Xiao Yan bertarung di rumah lelang, Xiao Yan diselimuti jubah hitam dan kekuatan jiwa, jadi tidak peduli apa yang dilakukan Hua Fei, dia tidak bisa mengetahui siapa yang berdiri di depannya, dia saat ini pria berbaju hitam yang bertarung di rumah lelang. Itu sebenarnya dia, kekuatan jiwanya mungkin juga mencapai negeri dongeng. Jika tidak ada yang lain, dia mungkin juga seorang apoteker abadi. Xiao Yan melihat ketiga orang itu muncul, sekilas mengenali Hua Fei, dan bergumam. Senior Tan Chen baik, kekuatan jiwa junior ini baru saja mencapai negeri dongeng, dan saya ingin mencoba melihat apakah saya dapat berhasil dinilai sebagai apoteker tingkat peri. Xiao Yan terbatuk kering. Hei, kekuatan jiwamu tidak terlihat seperti orang yang baru saja dipromosikan menjadi jiwa negeri dongeng. Tan Chen melihat retakan pada plakat itu sekilas, lalu menoleh dan berkata kepada Hua Fei. Tuan, orang ini sangat kuat, tetapi saya selalu merasa bahwa saya telah menemukannya di suatu tempat. Hua Fei berkata dengan suara rendah. Apakah teman kecilmu memiliki surat dari gurumu? Pada saat berikutnya, Tan Chen mengabaikan suara muridnya dan bertanya pada Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak heran Tan Chen seperti ini, Xiao Yan dapat mematahkan tekanan jiwa pada plakat,
yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan jiwa orang ini tidak bisa hanya mencapai negeri dongeng. Saya khawatir itu di atas negeri dongeng, dan yang besar kekuatan jiwa dan usianya, cukup untuk membuat Tan Chen benar-benar formal. Surat tangan guru. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Jelas, dia tidak memiliki hal seperti itu. Ketika dia memikirkannya, tidak mungkin bagi guntur ini kota untuk mengidentifikasi tingkat alkemis tanpa bimbingan seorang guru terkenal. Tidak, tutornya menyuruhku untuk tidak mengungkapkan informasinya sebelum dia keluar, jadi aku minta maaf, kata Xiao Yan dengan sedikit permintaan maaf. Tidak apa-apa, kata Tan Chen sambil tersenyum, tetapi untuk Xiao Yan, juga semakin penasaran. Memasuki asosiasi alkemis untuk berpartisipasi dalam penilaian level dan hal-hal lain tidak memerlukan souvenir apapun, tetapi Tan Chen tidak bisa tidak membuka mulutnya untuk melihat siapa yang diajarkan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan usia tirani seperti itu dapat yang mengajarinya mungkin juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat monster sejati. Ada kurang dari sebulan sebelum rasio benua timur dimulai. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengejar ketinggalan jika aku berpartisipasi dalam penilaian peringkat. Xiao Yan khawatir. Jangan khawatir, tempat penilaian berada di ruang yang berbeda. Ada ruang khusus yang dirancang khusus untuk penilaian. Waktu mengalir cukup lambat bagi Anda untuk menyelesaikan penilaian dengan mudah. Tan Chen tersenyum. Jika itu masalahnya, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior. Xiao Yan melipat tangannya dan tersenyum pada Tan Chen. Tidak masalah. Hua Fei, kalian berdua turun untuk mempersiapkan pemeriksaan apoteker pemurnian apoteker abadi kelas 4, kata Tan Chen sambil tersenyum. Tingkat apa yang harus saya persiapkan untuk penilaian? Hua Fei bertanya. Peringkat surga dan peringkat bumi peringkat keempat abadi, kata Tan Chen dengan percaya diri. Tingkat surga dan tingkat bumi. Hua Fei tidak bisa menahan gemetar sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Bahkan jika itu adalah kekuatannya saat ini di tahap akhir dari bintang 2 Dosian, kekuatan jiwanya baru saja mencapai negeri dongeng, dan dia hanya seorang apoteker dari peringkat keempat peringkat Suan dari peringkat abadi, dan bahkan tingkat kegagalan. Pil obat pemurnian sangat tinggi, dan Xiao Yan di depannya hanyalah seorang alkemis belaka. Kekuatan bintang 2 Dosian pada tahap awal sebenarnya ingin menguji tingkat apoteker yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, yang membuat Hua Fei sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa alasan terpenting untuk tingkat alkemis adalah bahwa kekuatan jiwa tidak palsu, tetapi pemurnian pil obat adalah pertempuran yang berlarut-larut, dan konsumsi ki pertempuran juga sangat besar, sehingga apoteker tingkat tinggi adalah pasti tidak lemah, kuat. Saudari Wang dan Hua Fei tidak berani melanggar kata-kata wakil ketua setelah mendengar ini, mereka mengangguk ringan, dan kemudian mundur ke belakang. Tingkat surga dan tingkat bumi, wakil presiden Tan terlalu meremehkanku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Memang benar bahwa jiwa hari ini tidak hanya mencapai negeri dongeng. Ini sedikit lebih kuat daripada jiwa negeri dongeng. Menurut perkiraan Xiao Yan, tidak ada masalah dengan tingkat Suan tingkat peri kelas 4, tetapi yang keempat tingkat bumi tingkat peri masih agak sulit. Bagaimanapun, kekuatannya hanya pada tahap awal Dosian bintang 2, kelemahan Douqi akan membuatnya cukup pasif ketika memperbaiki pil obat. Murid saya sudah turun untuk mempersiapkan penilaian, teman kecil, tolong tunggu sebentar. Tan Chen tersenyum. Tidak apa-apa. Xiao Yan mengangguk ringan, tidak terburu-buru. Si kecil juga di sini untuk berpartisipasi dalam perbandingan dongsu. Saat berikutnya, Tan Chen akhirnya tidak dapat menahan keraguan di dalam hatinya dan berkata, "Itu dia, tujuanku adalah untuk memenangkan dongsu kali ini." Xiao Yan tidak menghindar, dan langsung tersenyum. Hei, dengan kekuatan jiwa dan semangat juang yang begitu tirani, tidak sulit untuk menang. Tan Chen juga tampak cerdik. Senior harus tahu secara spesifik rasio dongsu kali ini. Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Tapi aku akan menunggu sampai kamu lulus penilaian. Sejujurnya, aku menantikannya, jangan mengecewakanku. Setelah Tan Chen selesai berbicara, matanya perlahan menjadi panas, dan Xiao Yan juga menantikannya. Saya tidak tahu seperti apa penilaian tingkat alkemis-alkemis kelas 4 kali ini. Guru, penilaian sudah siap. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Tan Chen mengobrol di aula, dan Hua Fei kembali ke sini sendirian,
dan berkata dengan hormat, tetapi Xiao Yan dengan jelas mencium bau orang ini. Ketika ada napas lagi, itu jenis napas sangat kuat seperti ketiadaan. Ayo pergi, anak kecil. Tan Chen mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Oke, aku hanya tidak tahu di mana situs penilaian ini. Tanya Xiao Yan. Karena memurnikan pil obat dan menilai apoteker bukanlah masalah sepele, jika diganggu oleh orang luar, sangat mudah mendapat masalah, dan menurut hasil yang diperoleh oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, tampaknya tidak ada tempat untuk penilaian di dalamnya, asosiasi apoteker. Hei, bagaimanapun, ini Lei Cheng, kepala seluruh benua timur, dan asosiasi alkemis kita, untuk mencegah kecelakaan diganggu oleh orang lain, nenek moyang kita sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Tan Chen tersenyum perlahan, lalu bergerak. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, sebelum dia bisa membuka matanya, dia merasa bahwa kekuatan luar angkasa yang mempesona tiba-tiba melonjak di Tan Chen, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, menutupi mereka bertiga, dan saat berikutnya mereka benar-benar melarikan diri secara langsung. Setelah bergabung dengan asosiasi alkemis, dia menuju ke tempat yang misterius. Ini adalah tempat di mana kamu akan menilai apoteker kelas 4 dari peringkat abadi. Setelah beberapa napas, Tan Chen membawa muridnya Hua Fei dan Xiao Yan ke kekosongan. Kekosongan ini agak aneh, tanpa jejak energi dari langit dan bumi. Ketika dia baru saja tiba di sini, Xiao Yan dapat segera merasakan bahwa aliran kekuatan spasial di sini jauh lebih lambat daripada dunia luar, dan dengan tempat yang begitu berharga, Xiao Yan tidak takut karena penilaian. Tingkat apoteker pemurnian menunda rasio Dongsu. Orang ini, melihat ini, Hua Fei menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia tahu bahwa gurunya adalah alkemis kedua di seluruh kota Guntur. Betapa dinginnya dia di hari kerja, dia hampir menjadi wajah yang kaku bagi orang luar, tetapi bagi Xiao Yan sangat antusias, yang membuat Hua Fei merasa sedikit lebih iri pada Xiao Yan. Bagaimanapun, Hua Fei tahu harga diri tuannya, dan jika dia ingin dia menundukkan kepalanya, maka hanya dia lebih baik darinya. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Yan melihat sekeliling, dan tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu di kekosongan ini. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri dalam kehampaan. Di depan kehampaan, raksasa besar perlahan berdiri di depannya. Raksasa itu seperti kuali pemurnian obat besar. Kekuatan jiwa, benar-benar menyelimutinya, sehingga orang luar tidak bisa mendekat. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Cara besar untuk menyimpan asosiasi alkemis dalam kekosongan hanya mungkin dilakukan oleh alkemis yang kaya dan negara saingan. Ini adalah markas asosiasi alkemis kami. Ini hanya untuk berurusan dengan beberapa orang kecil di luar. Setelah Tan Chen selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba kekuatan hisap yang sangat kuat langsung menyedot ketiga orang itu ke dalamnya. Wakil Presiden, penilaian apoteker abadi kelas 4 sudah siap. Tepat ketika mereka bertiga melangkah ke gedung yang tampak seperti kuali obat, suara Sister Wang datang perlahan. Sudah waktunya untuk bekerja, kata Tan Chen, dan kemudian membawa orang banyak langsung ke lokasi penilaian. Harus dikatakan bahwa ini seperti markas besar kuali penyulingan obat, interiornya sangat kompleks, menempati secara rumit, dan bahkan kekuatan jiwa yang besar dan tirani muncul tanpa henti, dikeluarkan oleh pil obat. Hanya di sini, tidak banyak, mereka berempat, dipimpin oleh Tan Chen. Setelah melewati beberapa jalan, saya sampai di sebuah gerbang batu. Gerbang batu itu tertutup rapat, dan sepertinya beberapa kekuatan tirani ditekan. Area sekitar gerbang batu dikelilingi oleh kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, yang dilindungi dengan ketat. Ini adalah langkah pertama dalam penilaianmu. Kekuatan jiwa. Tan Chen mengarahkan jarinya ke gerbang batu, dan sudut mulutnya bergerak. Seperti yang kita semua tahu, alkemis adalah profesi khusus untuk mengeluarkan obat magis, tetapi profesi ini, semakin tinggi levelnya, semakin kuat energinya. Tapi tidak sopan untuk mengatakan, jangan melihat apoteker kelas 5 Immortal Rank Tan Chen, bahkan Lei Guguzu yang menempa pisau hari ini harus sopan kepadanya dengan 3 poin. Bagaimanapun, setiap apoteker adalah sarang lebah. Tusuk dan meledak. Bagaimana cara menguji langkah pertama ini? Xiao Yan menatap Simen dengan datar, mencium adanya tekanan dari dalam, tapi dia masih sedikit bingung dan bertanya. Syarat yang diperlukan untuk penilaian alkemis peringkat abadi adalah bahwa kekuatan jiwa mencapai negeri dongeng.
Meskipun kekuatan jiwa Anda sendiri telah mencapai negeri dongeng, tingkat alkemis dari penilaian sebelumnya hanya peringkat pertama kaisar, jadi langkah ini sangat penting. Tan Chen menjelaskan. Tuan benar-benar eksentrik. Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan beberapa patah kata. Di masa lalu, situasi serupa seperti Xiao Yan telah terjadi, tetapi mereka jauh dari tempat Tan Chen secara pribadi menerimanya, dan penilaian tingkat alkemis harus dilakukan. Dari peringkat kaisar peringkat pertama peringkat kedua peringkat ketiga peringkat langkah demi langkah, kali ini bagus, Tan Chen langsung menyelamatkan Xiao Yan peringkat kedua peringkat ketiga penilaian, dan langsung melakukan penilaian peringkat keempat, meskipun Xiao Yan sendiri memang memiliki kekuatan ini, tapi Hua Fei masih sedikit iri. Ada binatang jiwa yang terdiri dari kekuatan jiwa di dalam. Setelah kamu masuk, kalahkan itu untuk membuktikan kekuatan jiwamu. Tan Chen tersenyum. Oke, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan. Jelas, langkah pertama ini seharusnya sangat sederhana baginya, tetapi asosiasi alkemis memiliki aturannya sendiri sejak zaman kuno, dan langkah-langkah yang membosankan ini tidak dapat dihilangkan. Sekarang kamu tahu, mari kita mulai. Namun, sebelum Xiao Yan siap, Xiao Yan hanya merasa tubuhnya tiba-tiba bergetar aneh, dan ditendang oleh Tan Chen. Simen itu juga sangat aneh. Ketika sosok Xiao Yan mendekat, dia tiba-tiba menelan seluruh Xiao Yan dan mendapatkan kembali ketenangannya. Orang tua ini, Xiao Yan tidak menyangka Tan Chen bermain kartu menurut akal sehat, tanpa pertahanan apapun, dia langsung naik ke level pertama. Tepat setelah tiba di ruang belakang Simen, tiba-tiba ada embusan angin suram yang bertiup entah dari mana, dan sosok aneh perlahan terdengar. Musuh itu gelap dan aku jelas, jadi berhati-hatilah. Xiao Yan tidak bisa melihat apa yang disebut binatang jiwa pada awalnya, jadi dia hanya bisa berjalan keluar dengan kekuatan jiwanya, mencoba mencari tahu ruang gelap ini. Sialan, sepertinya semua kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiao Yan telah ditelan. Namun, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiao Yan seperti menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak. Menarik, Xiao Yan merasakan adegan ini, tanpa rasa takut, sebaliknya dia memiliki minat yang kuat. Kekuatan jiwanya sangat tirani, tetapi dia tidak memiliki penempaan dan penggunaan kekuatan jiwa. Sekarang level pertama ini hanya bisa menutupi kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.